Tuhan Roh Kudus tolong kami Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Sangat banyak dari hati kami, dari hidup kami yang memagari Engkau. Yang tanpa sadar kami cukup sering memberi batas kepada Tuhan. Bahkan seringkali kami menjadi rem yang sangat kuat untuk menghambat hatimu, rohmu dan pribadimu bekerja di hidup kami. Di pelayanan kami, di apapun yang kami kerjakan, di tempat tinggal kami masing-masing, di kota kami masing-masing. Hari ini ajari kami iman-Mu. Ajari kami hati-Mu, ajari kami cara Engkau melihat hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kami membawa segenap kemanusiaan kami, segenap trauma, segenap kepengecutan kami bahkan. Semua kekuatan finansial kami, semua kekuatan intelijensia kami bawa di hadapan Tuhan. Segala hal yang punya potensi untuk menghambat Engkau, kami hadapkan di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk mengerti hati-Mu dan iman-Mu bahwa hidup setiap kami. Mari ajari kami hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar saudara dari kemarin ngegas terus diajak dengar firman. Percayalah saudara, yang saudara perlu lakukan cuman berkata, begitu saudara sudah susah menangkap banyak hal, sudah sangat banyak menerima informasi. Percayalah yang saudara perlu kerjakan cuman berkata, Tuhan aku mau, aku pengen, cuman tolong hidupku. Saudara, kita hari ini akan bicara tentang iman yang menciptakan. Saudara gini sebenarnya, saya ingin buka dengan cara seperti ini. Saudara, sorga itu punya standar. Surga itu punya iman, surga itu punya kerinduan. Terlebih Tuhan yang di dalamnya, yang berkuasa di dalamnya. Tuhan punya segenap semua kekudusan, semua cara, semua hal yang akan terus menerus bertolak belakang dengan kemanusiaan saudara dan saya sampai kapanpun. Halo? Halo? Hai? Ada orang? Tuhan dengan sorga akan punya standar, akan punya kemurnian, akan punya segenap kekudusan, iman, kerinduan, hati, kuasa dan power. Yang itu akan punya masalah dengan kita yang tinggal di bumi. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih suka main di pantai, lebih mudahnya. Di pantai, di waktu kaki saudara dan kaki saya masih bisa nginjek tanah, nginjek dasar. Saudara dibawa di kedalaman semata kaki, selutut, sepinggang, sedada. Saudara ketabrak ombak, saudara akan ketawa. Iya enggak? Coba saudara ketabrak ombak di dalam sana. Manusia, saudara dan saya, begitu saudara berhadapan dengan sesuatu yang kita sudah tidak bisa ukur, yang itu sudah di luar batas kemampuan kita, kita akan punya sangat besar sebuah kecenderungan untuk mengerem apapun itu. Kita akan berusaha nahan, kita akan berusaha ngerem. Kenapa? Yang ini sudah di luar batas kemampuanku. Contoh paling sederhana sekalipun adalah bicara tentang mengampuni aja. Contoh paling sederhana ada bicara soal mengampuni atau bahkan bersyukur. Yang Tuhan kerjakan, batas tinggi standar dari cinta Tuhan adalah
Tuhan selalu menemukan orang-orang, bahkan maafkan bahasa saya, maafkan saya tidak bisa menemukan kata-kata yang lebih baik untuk menggambarkan ini. Tuhan selalu menemukan cara untuk mengubah orang-orang brengsek menjadi pahlawan. Maafkan bahasa saya. Tuhan selalu punya cara cari orang yang paling rusak, orang yang paling miskin, orang yang paling tidak berdaya. Dan hatinya dan cintanya itu punya kekuatan untuk mengubah dan menarik dan mengangkat orang-orang seperti itu. Bahkan di tengah pengangkatan dan pelukannya, orang-orang itu termasuk saya dan saudara, kita sering pukul Tuhan, kita sering marah ke Tuhan, kita sering kotori jubahnya, kita sering kotori pelukannya. Dengan semua ingus kenajisan, ingus kemarahan, ingus tidak tahu diri, ingus apapun, ingus menyalahkan orang lain. Dan semua itu bercampur bahkan di tengah pengangkatan. Masalahnya cinta Tuhan, iman Tuhan setinggi itu. Dan kita adalah orang-orang yang punya kecenderungan seperti ini. Orang baik, aku baik. Orang setia, aku setia. Kamu gak baik, aku gak baik. Bisa jadi saudara dan saya aku akan bahas dengan lebih tidak baik lagi. Aku akan bahas berkali-kali lipat kalau aku disakiti atau dilukai. Itu contoh sederhananya. Nah, hari ini kita akan bicara iman. Sesuatu yang sebenarnya itu adalah jembatan antara sorga dengan bumi, antara Tuhan dengan manusia. Halo? Halo? Sadar gak saudara bahwa saudara dan dengan kita ini dengan Tuhan punya alam yang berbeda. Kita serendah semurahan itu. Tuhan sementara setinggi sekudus serendah hati itu. Sehingga jembatannya satu, salah satunya yang paling penting adalah iman. Iman itu dimulai dari Tuhan untuk saudara dan saya. Nah, saya mau coba ajak saudara lihat beberapa hal gini. Saudara, dunia ini sedang bergerak dengan cara yang berbeda. Saudara sadar atau tidak, dunia ini, dunia iblis dengan dunia sedang mencoba berkata seperti ini. Yesus punya kuasa enggak? Punya. Dia akan mengiyakan waktu saudara dan saya berkata Yesus punya kuasa, iya. Tapi kuasanya dulu makin kesini kekuatannya hanya makin lama makin pudar. 2000 tahun yang lalu powernya iya. Cerita di Alkitab berkata iya. Cerita dari si itu berkata iya. Kesaksian dari si B, si C, si D berkata iya. Tapi saudara dan saya belum tentu ngalamin. Dan iblis sedang berusaha membuat saudara dan saya mengiyakan keadaan. 2 tahun terakhir ada sebuah menurut saya bukan kematian jasmaninya yang mengerikan. Kematian imannya. Halo. 2 tahun terakhir orang satu dengan yang lain jaga jarak, orang satu dengan yang lain harus jaga jarak. Kemarin teman saya pelayan di tempat ini juga, kumpul keluarga, tahun baruan, Natal dan tahun baru. Kumpul keluarga besar, semuanya orang Kristen, mereka mau ibadah. Dan di pertemuan itu mereka undang nakes dari puskesmas. Jadi untuk masuk ibadah, ini keluarga sendiri saudara. Harus cek ini, cek ini, cek itu, cek ini, cek itu. Keluargamu. Kamu bayangin ya saudara mau peluk papamu, saudara mau ketemu Tuhan gitu ya, mau peluk, tes dulu ya. Saudara sadar gak? Saya tidak sedang menertawakan dan menganggap ringan itu, enggak. Saya lihat yang terjadi hari ini, 2 tahun terakhir ini. Di pandemi itu yang paling mengerikan buat saya ada statement beberapa orang yang berkata seperti ini. Hamba Tuhan yang dulu sering buat KKR kesembuhan mana ya? Itu pertanyaan, statement dan pertanyaan yang buat saya ngeledek sih. Yang ngomong siapa? Anak-anak Tuhan juga. Saya bisa merasakan kengerian itu. Iblis tidak akan kemungkinan untuk menyerang saudara dari dalam itu susah saudara. Dia akan mengubah yang di luar saudara dan saya supaya itu mempengaruhi yang di dalam. Halo? Contoh saudara ada pelayanan capek-capek gitu ya, gak ada yang terima kasih.
Kasih senyum juga enggak, tambah followers juga enggak. Dimarahin iya, kamu kurang ini, kurang gitu, kurang gini, kurang gitu. Seringkali begitu saudara lihat hal-hal seperti itu ngaruh di dalam enggak? Ngaruh di dalam. Iblis akan ubah keadaan sekitar untuk merubah yang di dalam kita. Nah, kondisi itulah yang mematikan banyak hal. Saya cuma pengen saudara, saya nggak lama-lama, bahwa keadaan dunia sekarang hari ini, begitu saudara dan saya melakukan pekerjaan sebuah proyek, baik itu proyek dari Tuhan, dari pemimpin saudara, atau baik itu proyek kantor atau sekolah kuliah saudara, hidup saudara pribadi. Saudara proyek mau renov rumah atau mau ganti motor, ganti mobil atau apapun yang saudara sedang kerjakan hari ini. Kecenderungan saudara dan saya adalah seperti ini. Kalau kaki kita bisa nginjek tanahnya, kita akan jalan dengan aman. Kalau saudara dan saya bisa memperkirakan, oh kekuatan saya bisa segini. Oh kira-kira kalau saya lakukan ini, itu, proyek ini akan selesai. Dan begitu proyek itu, biayanya dan resikonya sangat besar. Kemanusiaan kita, maafkan saya kalau saya pakai bahasa ini, kemiskinan kita, kedagingan kita, kemanusiaan kita, kerendahan kita akan berusaha menaruh sebuah batas ke Tuhan. Tuhan boleh tapi segini aja. Halo? Ada yang pernah gitu? Tuhan boleh tapi segini aja. Saudara dan saya ini cukup sering ngasih pagar ke Tuhan. Urusan hubungan, ibadah, doa, nyembah kita pengennya sedekat mungkin sama Tuhan. Kalau boleh sepanjang hari, sepanjang tahun kita jalan sama Tuhan itu peluk-pelukan terus. Tapi begitu urusan sebuah proyek, urusan sebuah iman. Seringkali Tuhan, saudara dan saya akan coba kasih batas yang cukup jauh dengan Tuhan. Dan pagar itu yang hari ini itu salah satu yang saya pengen ajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengenali itu. Kenapa? Bahaya saudara. Nah, saya mau bahas dari sisi yang lain. Boleh minta botol kosong aja. Nanti bekas minum saya aja nggak? Saudara, di dalam diri saudara dan saya ini ada yang namanya kemiskinan. Itu yang membuat saudara dan saya waktu diajak ke sesuatu hal yang besar kita nggak berani. Saya kemarin menemukan sebuah kebenaran, sebuah kenyataan di anak-anak saya yang menurut saya itu berbahaya. Saya tidak menyangka itu lahir dari satu orang yang saya kenal cukup baik. Dari beberapa orang saya tanyai mereka, kamu bisa nggak membayangkan, saudara tahu lagu ini? Oh Lord my God. When I know some wonders, consider all. Apa ya? Saudara tahu nggak lagu ini? Ini lagu diciptakan, saya berani berkata di zamannya Ayub. Dari hidup sebaik itu, diberkati sedahsyat itu. Tahu-tahu ada sebuah badai yang sekali jalan itu menghancurkan apapun di hidupnya. Anaknya meninggal, ditinggal istrinya, semuanya berantakan. Dia tinggal di padang. Sampai sekira-kira 40 pasal dia struggle di dalam. Nyalain ini minta ampun, nyalain itu minta ampun. Ah Tuhan itu gini. Menurutku tuh Tuhan seperti ini. Dia coba takar Tuhan terus menerus seperti yang saudara dan saya sering lakukan. Tuhan tuh kayak gini, Tuhan tuh kayak gitu, Tuhan kayak gini. Sampai satu waktu dia mentok saudara. Hatinya menyadari bahwa ini semua Tuhan. Dan hari itu saya coba menjelaskan lagu ini ke anak-anak saya. Waktu saya bilang ke mereka, kamu bisa gak bayangin apa yang terjadi dengan hidup Ayub? Hidupmu lagi enak-enaknya, tahu-tahu papamu meninggal, maafkan saya. Hidupmu lagi enak-enaknya, tahu-tahu ekonomimu, bisnis orang tuamu, atau bisnis yang saudara kerjakan, tahu-tahu setelah saudara pulang doling, maafkan saya. Tahu-tahu ada sesuatu serangan yang terjadi dan hidupmu tahu-tahu drop. Boom.
Dan kau coba cari tahu takar A, B, C, D. Kau coba cari faktor apapun yang membuat gagal dan salah. Kau coba macam-macam dan tidak terjadi sesuatu. Sampai akhirnya Ayub ini yang terjadi adalah dia cuma perlu bertobat dan balik ke Tuhan. Hari itu dia lihat semesta. Soalnya lagi dengerin ini gak suara ini. Soalnya bisa bayangin ini suara semesta. Ini suara bintang-bintang lagi nyanyi. Dan hari itu Ayub diem. Dia membayangkan apa yang Tuhan kerjakan. Dan setelah itu dari lagu itu terus waktu ada sinar yang lewat di depan mukanya di langit, baru hari itu lagu ini muncul. Kami memujikan besaranmu. Saudara tahu lanjutannya? Saudara tahu nggak? Waktu saya coba bicarakan lagu ini, bisa nggak kamu bayangin hidup Ayub? Dan jawaban beberapa dari mereka itu cukup menyedihkan buat saya. Tahu nggak Kak? Sampai hari ini untuk berimajinasi pun aku nggak berani. Kalau saudara tahu rasanya miskin, ini saya menemukan ini gara-gara burut kemarin. Kalau saudara hidup miskin, lahir miskin. Saudara tahu nggak yang mengobati kemiskinan kita apa? Siapa yang saudara sampai hari ini tidur, saudara bayangin pengen punya mobil ini sampai tidur. Merem ya, matiin lampu. Ya kalau saudara punya AC dingin cukup dingin, saudara akan merem sambil ngebayangin punya rumah kira-kira sekian meter. Kalau saya punya rumah, saya pengen halamannya seperti ini. Saya pengen kamar saya di lantai atas, paling atas, itu atapnya kaca saudara. Supaya apa? Supaya saya bisa nyanyi lagu ini tiap malam. Karena lihat bintang dan langit kami memuji. Kebayang gak ya? Saya pengen punya mobil ini, saya pengen punya Toyota Supra tahun MK4. Yang ngerti mobil ngertilah, dikasih twin turbo dan itu dari kecil saya bayangin itu. Saya pengen punya Ducati yang sekarang mungkin zamannya Panigale. Saya pengen punya seperti ini, pengen punya seperti itu. Saya pengen punya 50.000 jemaat. Saya pengen diurapi lebih bahkan dari Benihin atau hamba-hamba Tuhan yang ada sekarang. Dan habis itu saudara sedang bermimpi, saudara pergi ke Kapadokia. It's my dream. Ibu mungkin gak tahu. Ini meme yang lagi hype, lagi rame. It's my dream. Dan saudara akan ketiduran. Saudara sambil tiduran bahkan saudara akan senyum-senyum sendiri. Lupa kalau kamu besok gak tahu mau makan apa. Terus saudara ketiduran. Besok pagi bangun, saudara gak langsung bangun. Oh iya aku ngimpiin apa sebelum tiduran. Saudara lanjutin dikit. Sebelum orang tua saudara atau siapa teriak-teriak, ayo bangun. Saudara akan lanjutkan hidupmu. Yang pergi jualan-jualan. Yang pergi sekolah-sekolah. Setelah itu pulang malam mau tidur, kau ulangi impian yang sama. Ngobati gak kemiskinan kita? Lumayan. Serius ya gak? Saudara gak jujur sih. Tapi dari senyum saudara kelihatan. Iya Kak, it's my dream, not her. Dan ada orang-orang yang bahkan untuk membayangkan seperti itu aja gak berani. Saya kaget, kamu berimajinasi aja gak berani? Gak berani, kenapa? Sampai hari ini seringkali apa yang aku ekspektasiin, apa yang aku mimpikan, selalu kebalik jatuhnya. Saya langsung, ada orang-orang tertentu yang bahkan untuk beriman pun, engkau gak berani gara-gara apa? Kak, atau Leo, saya cukup sering beriman. Dan kebalikannya yang terjadi, itu nyakitin hidup saya. Kalau saudara dan saya sebelum saya lanjutin, di sisi itu aja belum sembuh. Saudara mau gimana mau membayangkan untuk bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Kalau untuk mimpi untuk dirimu sendiri, saudara dan saya gak berani. Saya kaget waktu dengar itu. Jadi selama ini kamu gak berani membayangkan, aku gak berani membayangkan. Saya kaget saudara.
Coba cek hatimu masing-masing. Kemiskinan akan membuat waktu saudara dan saya, kemiskinan rohani, jasmani, dan kemiskinan jiwa, kemiskinan mental, waktu kita berhadapan dengan apapun, kita akan ketakutan. Saya akan bawa beberapa contoh, saya nggak usah buka Alkitab, saudara menurut saya di orang tempat ini sudah tahu sangat banyak. Salah satu yang mengerikan adalah waktu orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Saudara tahu saya nggak bicara tentang miskin jasmaninya ya. Di hatinya sih, di jiwanya. Pengharapan udah nggak ada, udah habis. Bermimpi pun nggak berani. Berharap pun kalah terus 38 tahun. Kolam itu geter, dia baru pengen bangun. Orang udah masuk duluan, orang sembuh. Dia baru nyemplung, baru nyampe itu mati. Getarannya habis. Bertahun-tahun yang kena apamu? Ini loh. Mental. Sehingga yang terjadi waktu Tuhan berkata ditanya, "Nak, kamu mau sembuh?" Aku itu tiap kali air. Saudara tiap kali ditanya macam-macam. Tuhan mengajukan pertanyaan ke hidupmu, saudara akan jawab macam-macam kemana-mana. Kenapa? Udah error di sini. Tuhan ngomong jawaban yang saudara dan saya perlu lakukan cuman Tuhan, aku mau. Tapi tuh ini loh, itu gak ada yang ngangkat aku ke sana. Satu, nyalahin. Kedua, telat. Sehingga waktu Yesus pribadi Tuhan sendiri hadir hidup di tengah-tengah saudara dan saya, dia mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, mau sembuh gak? Jawaban kita akan kemana-mana. Nah, kamu mau sembuh gak? Itu gak ada yang geter. Yang bikin geter itu anak-anak buahku. Belum Tuhannya sendiri. Malaikat yang geterin kan, iya gak? Sehingga waktu Tuhan sendiri hadir hidup saudara dan saya, kita udah susah percaya. Contoh kedua, maafkan saya ini mungkin agak berat contohnya. Kemiskinan paling sederhana, enggak sederhana yang ini. Itu orangnya namanya Lot. Halo? Hari itu gembalanya dia makin besar, Abraham makin besar. Sorry, lebih tepatnya Abraham makin besar dan dia ngikut jadi besar. Dan begitu ribut terus menerus antara gembalanya dengan gembala Abraham dengan gembalanya Lot. Terus menerus terjadi gesekan, akhirnya dia memutuskan yaudah bagi dua deh, oke. Sampai dia lupa dia itu besar karena Abraham. Karena Tuhan ada di hidupnya Abraham. Kemiskinan akan seperti ini. Hari itu waktu saudara dan saya suruh milih, ada lembah Yordan yang sangat hijau. Yang dilihat siapa? Yang dilihat Lot. Dan yang satu lagi yang di daerah kanannya hari ditinggali Abraham. Dua sisi, yang satu sorga, yang satu padang tandus. Kemiskinan akan berkata yang ini lebih baik. Tahun 2011, kira-kira 2011 kalau nggak salah, seingat saya. Malam tahun baru kami pergi ke Jepang. Gaya ya, oke? Hari itu saya kenal beberapa perempuan hari-hari sebelum saya menikah. Setahu saya ada istri saya di belakang situ, kayaknya ada. Tuhan tutup bungkus di dalam. Gak usah cari-cari, ada kok yang boleh berdiri. Supaya semua orang tahu siapa yang, ada. Gak kelihatan, tolong Ibu Raja Wali kesini sebentar. Berdiri malah di situ ya Tuhan Yesus. Ini istri saya, saudara. Ya. Hari itu saya kenal ada satu perempuan yang lain. Wah, Tuhan Yesus. Saya jujur hari itu saya digodain ibu, digodain Joshua, digodain semua anak junior, anak-anak hamba Tuhan. Saya di antara dua pilihan, ada yang satu lagi cuman ya udahlah. Yang satu ini anak donatur, kemana-mana naik Mercy, putih, keren lah saudara.
Dan saya harus milih dan ibu dan semua bercanda. Ini aja Le. Saya pikir ini ibu kenapa sih? Kak ini aja. Sementara yang satu adalah seorang ini keturunan kerajaan dari dinasti Ming. Orang biasa, anak kampus lulusan sebuah universitas di Jogja. Dan yang satu punya usaha kemana-mana naik Mercy dan yang lain-lain. Dan kami saya dengan dua-duanya cukup dekat. Dan yang terjadi hari itu saya harus memutuskan dan saya harus memilih. Waktu pergi ke Jepang bukan ke Kranji, bukan ke Tambun. Di tengah musimnya agak dingin, lagi dingin, sementara semua teman-teman, semua kakak-kakak lagi godain saya. Ayo Le, yang ini, yang satu, saya pro ini. Hari itu hampir dibuat pemilu saudara, serius. Kita hampir menggerakkan 12 juta penduduk Jakarta untuk milih antara istri saya sekarang atau yang gadis yang satu. Bercanda. Dan habis itu saya lagi nongkrong, lagi sesi bebas, saya lagi diem. Lagi minum coklat panas karena musim agak dingin. Hari itu di Tokyo, di satu daerah namanya Ginza. Ginza Street itu terkenal itu semua pertokoan mahal. Pertokoan toko-toko mahal. Oke, sementara yang satu di Jogja lagi bikin gudeg. Enggak. Yang satu ini saya lihat sama mamanya yang perempuan satu lagi. Saudara tahu yang terjadi? Itu ada merek LV, ada merek Hermes, ada merek itu. Yang satu keluar masuk nenteng. Saya diam di saudara ingat ya iklan-iklan yang zaman tahun 90-an itu. Maaf. Saya diam, saya ngelihatin. Ini keluar masuk toko mahal kayak gini. Kira-kira apa yang dia kejar? Hari itu saya ngomong ke Tuhan, saya ngomong ke ibu, ngomong sama temannya. Saya pilih yang ini. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Kalau hari itu saya salah pilih, hari ini saya mungkin gak ada. Saya mungkin lagi asik-asikan naik Mercy atau naik mobil yang lain. Serius. Saudara gak akan dengar sama saya. Saya harus milih antara ini lembah Yordan. Hijau banget. Dan yang satu, kami harus meniti karir bersama di dalam perjanjian di hadapan Tuhan. Yang satu saya lihat keluar masuk toko, saya gak kebayang nanti kalau saya menikah. Sementara ibu dan saudara lagi sibuk cari jiwa, saya keluar masuk toko. Siapa yang sini sering Injil bagi permen, bagi gelang api? Kalau hari itu saya nggak milih yang ini, mungkin saudara yang lagi gelangin saya. Lagi keluar dari mall gitu ya, Pak, gelangin. Tuhan Yesus. Kita tuh sering nggak tahu cara Tuhan. Tapi hari itu saudara tahu kemiskinan? Orang miskin akan berkata, lembah hijau nih, sikat. Ujungnya apa? Sodom, Gomora. Miskin tuh di sini. Kita akan lebih pilih jalan-jalan yang paling enak, yang kelihatannya paling oke, paling menjanjikan secara mata, secara hitungan, pikiran dan perasaan kita. Saudara yang hari ini sedang di persimpangan yang sama, doa. Bukan persimpangannya, kemiskinannya. Sebelum saya lanjut, ada beberapa poin yang saya pengen bagi dengan cepat. Maafkan saya kalau saya buat statement gak enak ya saudara. Oke? Maafkan saya sebelumnya. Kalau imanmu cukup hanya untuk dirimu sendiri, maafkan saya kalau saya berkata saudara sekecil itu. Saudara seimut itu, saudara sekerdil itu. Saya kurang kasar ya, kurang apa adanya.
Kalau kalau iman yang saudara punya hanya cukup untuk menopang dirimu sendiri. Menguatkan dirimu sendiri, membangun dirimu sendiri tapi nggak cukup untuk bangun orang lain. Saudara semiskin itu. Maafkan saya ya, oke? Saya udah minta maaf duluan. Jangan pulang-pulang nanti setelah ini saudara nggak bisa tidur. Dapat apa di Mahanaim? Kak Leo aku dikatain miskin. Saya serius. Saya pengen saudara dan kita sama-sama sembuh. Kalau apa yang kau punya di tanganmu termasuk uang, termasuk apapun, kalau itu habis hanya cukup untuk namamu dan keluargamu dan dirimu sendiri. Maafkan saya saudara, kalau saya berkata maaf kalau saudara semiskin itu. Artinya perbekalan yang kau punya nggak cukup untuk nolong orang lain. Kalau cinta yang saudara punya hanya cukup untuk menopang dan menyembuhkan dirimu sendiri tanpa engkau punya cukup kekuatan untuk tolong orang lain, mencintai orang lain. Maafkan saya kok saya berkata saudara sekecil itu, saudara semiskin itu. Ingatlah ini seumur hidup saudara sepanjang jalan hidup. Selama yang kau punya hanya habis untuk dirimu sendiri, saudara sekecil itu. Saudara sedang sangat butuh Tuhan. Saudara sedang kritis. Diam semua. Saya nggak tahu gimana melanjutkan. Saya tahu ada Tuhan tengah-tengah kita. Saya masih punya banyak bahan lagi. Saya mungkin akan potong semua bahan saya. Ibu ini ketemu saya, masih saya gondrong 21 tahun yang lalu. Miskin, gak punya apa-apa, hidup benar gak bisa. Saya jadi sopir di Mahanaim dulu pertama. Sekosong ini. Lebih baik, ini masih lebih baik, di dalamnya sangat banyak. Ada sangat banyak kemarahan, pembuktian diri, sakit, rasa bersalah, trauma, rasa tertolak, semua di dalamnya. Saudara mau ngarepin apa dari wadah seperti ini? Saudara ngarepin hasil? Dan hari itu setiap kali saya ketemu ibu, saudara tadi karena ada istri saya, saudara tahu Ibu Puji, pemimpin Menara Doa, dulu ketemu saya udah kayak ketemu musuh yang dia perangi saudara. Ibu Puji itu setahu saya pernah ngomong sama ibu beberapa kali, ngapain Leo gitu. Mungkin Kak Puji karena pemimpin pendoa sering lihat iblis, yang ini mirip ini yang saya perang ini. Kak Puji I love you. Dan hari itu termasuk pemimpin-pemimpin yang lain lah, banyak orang-orang hebat tempat ini. Dan saudara mau ngarepin apa? Hari itu setiap kali perjumpaan dengan ibu, entah saya habis antar jemput anak rumah singgah atau anak-anak di daerah di tempat pembuangan sampah itu, setiap kali ketemu, berapa kali ketemu, di tengah doa penyembahan ibu selalu berkata, kamu akan 10 kali lebih hebat dari saya. Kamu akan bawa jutaan jiwa di hadapan Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan lewat penyembahanmu dalam kekudusan dan kabot dan kadosnya Tuhan di ruang Maha Kudus. Kamu akan jadi pelayan tahta, pelayan ruang Maha Kudus. Itu perkataan itu terus menerus muncul. Dan setiap kali saya dengar kemiskinan, jiwa miskin saya meronta-ronta. Meronta-ronta dalam bentuk apa? Enggak percayalah. Tapi yang terjadi setiap kali ketemu, saudara mungkin sering dengar judul-judul KKR yang bombastis, betul? Judul-judul KKR seperti Kingdom Explosion, keren gak? Keren. From glory to glory, alamilah, hadirilah, banjirilah. Gitu. Saudara akan dengar-dengar kata-kata yang bombastis yang menurut saudara dan saya pada kenyataannya kok susah ya. Saudara tahu gak?
Hamba-hamba Tuhan itu tidak sedang ngomong besar menjajakan sesuatu di hidup saudara dan saya. Saya nggak peduli para pembuat konten manapun yang sering nilai-nilai para hamba Tuhan. Hati-hati saudara. Penilaianmu, ukuran kamu pakai akan diukurkan ke engkau juga. Setiap kali para hamba-hamba Tuhan ini selalu bicara seperti itu, siapapun yang ketemu saya selalu mendoakan saya seperti itu. Tuhan akan buat ini, Tuhan akan buat itu, Tuhan buat ini, Tuhan buat itu. Mereka tidak sedang mereka tidak sedang menjual sesuatu yang bombastis, salah. Mereka sedang berusaha mengenalkan ada Tuhan yang tidak terbatas. Yang kuasanya tidak terbatas. Itu yang coba Tuhan kenalkan, itu yang coba Tuhan ingin tunjukkan ke hidup saudara dan saya. Dia coba ingin tunjukkan, hei, aku Allah yang sama, yang menciptakan langit dan bumi. Dengan perkataan, hei, aku Allah yang sama, yang aku berbagi roh yang sama denganmu. Aku berbagi darah yang sama dengan engkau. Roh yang ngalir di hidup saudara dan saya hari ini rohnya. Roh yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Roh yang sama yang menghardik iblis. Roh yang sama yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Rohnya sama. Hari di mana Tuhan memberikan nafasnya ke Adam dan Hawa. Dia tidak cuma menghembuskan nafas. Kalau saudara baca terjemahan aslinya keren. Dia mengambil sebagian dari rohnya, dimasukkan di hidup saudara dan saya. Artinya apa? Ini di dalamnya sama dengan yang di dalamnya Tuhan. Masalahnya cuma satu, kita pernah kehilangan kemuliaan waktu manusia jatuh dalam dosa. Makanya iman itu sesuatu yang berat. Kenapa? Gapnya jauh antara kemanusiaan kita yang fana, diri kita yang murah, diri kita yang rendahan, diri kita yang penakut dan pengecut dengan Allah yang Maha Kudus setinggi itu. Untuk merekatkan, memperpendek jaraknya diperlukan iman. Dan percayalah iman itu selalu dimulai dari Tuhan, saudara, tidak pernah dari diri kita. Waktu Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus buat saudara dan saya, dia cuma pengen memperpendek jarak, menghilangkan sama sekali bahkan. Itu imannya. Tuhan lebih dulu punya iman ke saudara dan saya. Halo. Dan setiap kali perkataan para hamba-hamba Tuhan ini, ibu dan para pemimpin di atas saya, kamu akan jadi seperti ini, jadi seperti ini, jadi seperti ini, di hati saya nolak kok. Saya gak percaya. Saya berapa kali doain kamu punya kuasa karunia kesembuhan, bawa ribuan orang, jutaan orang, sembuhkan mereka, bangkitkan orang mati. Saudara tahu Kak, saya itu pertama kali KKR kesembuhan, saya ini paling suka di hati saya, salah satu yang nomor satu di hati saya itu Papua. Saudara. KKR kesembuhan saya pertama kali di Papua, di Manokwari. Yang datang sekitar 3.000-an orang. Dan di tengah KKR, setelah altar call mereka semua dipulihkan, saya minta para jemaat ini mundur. Di tengah hadirat Tuhan yang sangat kuat, saya undang mereka yang sakit maju ke depan. Hari itu ada kali 300 orang yang sakit lari ke depan. Saudara tahu, hari itu di hati saya Tuhan cuma ngomong seperti ini. Nah, doakan kesembuhan. Saya ingat semua doa-doa dari para pemimpin saya ini. Semua iman yang terus dimasukkan, disuntikan di hati saya. Karena aslinya kosong. Karena di dalam sini saking miskinnya di dalamnya kosong. Sehingga perlu disuntikan iman terus menerus. Makanya kalau saudara punya anak buah, punya saudara, punya tim. Jangan ngomongin yang jelek saudara, perkataan yang baik biar ini keisi. Belum tentu mereka lahir dengan utuh dan sembuh, itu belum tentu. Mungkin sebagian teman-temanmu dan timmu dan anak buahmu dan jemaatmu dan pasukanmu orang yang sakit dan cacat juga di dalam. Untuk berimajinasi pun gak berani. Itu KKR pertama saya saudara 200-300 orang maju. Saya udah angkat 2 tangan, udah keren banget, ngeri saudara, ngeri banget. Hadirat Tuhan api menyambar-nyambar, yang sembuh angkat tangan. Cuman 2 orang apa 3 orang. Angkat tangannya begini. Oke, sisanya gak tahu lah, saya doa lagi 2 kali.
Dalam nama Yesus. Siapa lagi yang disembuhkan? Angkat tangannya cuma 2-3 orang yang sama tadi. Saya masih nggak terima, saya mengerahkan semua ilmu dan pengetahuan dan firman dari, saya sudah nggak lagi angkat 1-2 ayat Alkitabnya, saya angkat di dalam nama Yesus. Saya minta peniup syofar, penari, musik, lebih kencang sound sistemnya, naikin speakernya tinggiin, semualah. Saudara tahu yang angkat tangan yang sembuh siapa? Terakhir nggak ada. Saya ajak nyembah lagi, saya cari ketua panitia yang ngundang, saya kasih mic-nya. Om udah, loh udah, terus ini yang sakit. Gak tahu om. Udah kok tadi sudah saya doakan dengan iman percaya, udah pendeta banyak alasannya kok. Saya maksudnya. KKR kedua sama, ketiga sama berkali-kali. Sampai KKR selanjutnya selesai ibadah, di tengah ibadah saya masih ingat di Polewali Mandar. Tempatnya kecil isinya 200 orang. Itu atap seng hujan. Saya lagi anak khotbah keganggu dengan hujannya, suaranya itu kayak derap pasukan. Saya doa, saudara saya terpancing kan, namanya Leo bukan Lia. Leo itu singa loh saudara. Saudara keganggu dengan suara seperti itu, iman saya tertantang. Enggak bisa ini kayak gini. Singa ini langsung berdiri, angkat, saudara mau lihat mujizat. Mau angkat tangan sama-sama, hujan mengganggu saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Udahlah saudara, kita dengar firman aja. Lagi enak ngomong, tahu-tahu jemaatnya gini. Pak, hujannya berhenti. Selesai ibadah, ada yang sakit-sakit, saya nggak doain saudara. Kapok. Selesai ibadah, udah. Ada 2 anak kecil datang, mereka lagi salam-salaman makan-makan. Karena di luar masih becek, ada 2 anak kecil datang. Kakak saya sakit, doakan saya. Masih kecil, sakit apa? Sesek. Saudara doain seorang sakit sesek, itu tanggung jawabnya gak gede, sembuh atau enggak gak kelihatan. Karena itu bukan penderitaan yang tidak terlalu tinggi buat hidupnya. Jadi kalaupun gak sembuh pun dia akan bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang lah paling enggak gitu. Oke, saya doain. Ketawanya, ngeledek banget. Tapi ini apa adanya saudara, saya mau kasih tahu saudara lah. Saya doain dalam nama Yesus. Saudara kalau doain orang jawabannya seperti ini. Mendingan kak, percayalah jawaban itu dia belum sembuh. Itu karena kasihan aja sama saudara. Mendingan saya tahu jawabannya kedua, dalam nama Yesus. Amin, udah. Lebih baik. Belum sembuh itu percaya. Sampai 3 kali saya udah mau berhenti Tuhan. Seperti yang udah gak sembuh. Dan selesai saya doain. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan cuma ngomong di hati saya gini. Mau gak? Mari bertanggung jawab dengan calling ini. Saya ngomong iya Tuhan. Bang tangan. Dia mulai nangis. Wah tanda baik ini. Pasti sembuh. Saudara mikirannya jelek sih, tuh anak sembuh beneran. Sembuh. Selesai? Belum. Datang temannya lagi. Perempuan kali ini tumor saudara di dadanya. Anak perempuan saya minta penari untuk pegang, coba beneran tumor, iya kak gede banget ini mah, iya kelihatan sih. Yaudah kamu yang pegang tangan, saya yang doain. Hari itu saya ngomong gini, saya deg-degan saya. Tadi iman saya bangkit, kali ini iman saya turun lagi saudara. Kayak Coca-Cola, habis dikocok, muncrat, spread, selesai. Dan hari itu, ini kalau nggak sembuh, nama baikku taruhkan ya Tuhan. Nama baik kita lah, atau nggak tahu lah alasan saya apa, pokoknya nama baik saya lah, lebih baik, itu sepertinya itu. Doain. Gimana? Mendingan kak, jawabannya sama kayak tadi, belum sembuh. Kedua, dia lebih baik kak. Ketiga, waktu doa dia mulai nangis. Kabar baik ini, sembuh gak? Sembuh kak, hilang. Setelah itu datang sekitar 20 orang lagi dengan sakit yang macam-macam dan mereka semua di jamaah Tuhan, bukan di tengah ibadah. Hari itu saya pulang dari Polewali Mandar, saya jalan. Nah itulah Leo, singa gak mungkin jalannya juga ini. Singa minder, gak mungkin lah.
Selesai? Sampai hari ini Tuhan beri itu. Saudara dan saya perlu yang namanya di hidup saudara dan saya. Kalau engkau tahu saudara dan saya ini orang yang di dalammu miskin, bahkan untuk beriman pun gak berani. Saudara dan saya perlu ada istilah baru yang namanya donor iman. Saya serius. Saya akan buat. Mari buka di satu ayat. Di 2 Timotius 1. Ayat 5 sampai 7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, hari itu Paulus bicara ke Timotius atas semua karunia yang dia punya karena penumpangan tangan. Tapi kalau saudara baca ada satu kisah di dalam situ bahwa ada iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin juga hidup juga di dalam dirimu. Saudara, itu ngalir dari atas. Diwariskan. Diwariskan turun-temurun. Padahal itu perkara rohani. Di terjemahan bahasa Inggrisnya keren saudara. I can't wait to see you again. I'm filled with joy. Aku dipenuhi dengan sukacita seketika aku mengingat your strong faith. Imanmu yang sangat kuat that was passed down through your family line. Yang sudah dialirkan melalui garis keturunan di atasmu. Yang dimulai dari nenekmu Louis, lalu dilanjutkan, dialirkan kepada ibumu Eunike, dan dengan sangat jelas, dengan sangat clear, aku melihat engkau mengikuti footsteps of their godly example. Aku melihat engkau mengikuti jejak langkah ilahi dari jejak ilahi dari mereka. Dan Tuhan berkata, dan hari itu di ayat selanjutnya, aku menulis ini untuk menguatkan engkau, untuk terus mengobarkan semua api dan spiritual gift. Saya mau tutup dengan cara seperti ini, maafkan saya saudara. Ada warisan yang hari itu diturunkan. Karena kenapa diturunkan? Karena di dalamnya kosong. Mungkin kau orang cacat, mungkin orang yang bahkan berimajinasi pun gak berani. Saya memutuskan melangkah mengikuti apa yang pemimpin saya punya. Saya mau bicara dengan apa adanya. Saya ini aslinya penakut dan pengecut. Sampai hari ini, ya buat sebagian orang mungkin lucu. Saya sampai hari ini saya gak bisa berenang. Manjat pohon saya gak bisa. Kenapa? Dari kecil saya akan selalu dengar kata tidak dan jangan. Awas ketabrak, awas jatuh, awas tenggelam, awas mati, awas ini. Itu yang selalu keluar dari perkataan papa dan mama saya. Awas gini jangan, awas gini jangan. Awas gini jangan, awas jangan gitu, awas jangan gini, awas jangan gitu. Saudara tahu saya tumbuh sebagai orang yang awas. Beriman awas. Mengasihi awas. Sampai saya ketemu pemimpin saya, ibu saya sekarang ini. Beliau ini hampir gak pernah berkata enggak untuk urusan-urusan ilahi. Maju. Saya mau tutup dengan sebuah kisah seperti ini. Saya ini pemimpin pujian, saya seorang penyembah ya. Di Man of God di Mahanaim ini ada saudara-saudara saya yang lain. Termasuk beberapa dari mereka orang-orang baru yang bersuara emas. Saudara kalau dengar Kak Rolis nyanyi, suaranya kan bulat banget ya kayak batu. Apa gitu ya, kayak penyanyi-penyanyi yang kalau dia nyanyi itu kayaknya meriam dan genderang perang itu di sorga ikut bunyi gitu. Suaranya bulat, tebel, enak gitu. Saya lihat dia iri. Tahu Eric Matthew ya?
Yang kalau nyanyi adem kayak ada AC-nya di telinga saudara gitu. Nyanyi lagu apa? Tenang gimana lagunya? Turunin dong. Mengalir kuasa. Dia kan nyanyi dari tempat mati. Kok nyanyi itu adem banget. Apa? Ada AC-nya. Ya saya gak bisa ngikutin dia. Ibu itu puji-puji. Kamu itu kayak air gelombang yang kalau kalem dan menyapu bersih. Soalnya denger Kak Olvi nyanyi gak sih? Ya Tuhan Yesus itu mah malaikat gabungan anak beranak, kakak beradik. Itu satu keluarga. Itu kalau nyanyi kayak air terjun ada taman bunganya. Soalnya dia lihat denger beliau nyanyi, soalnya akan dengerin semuanya lah. Soalnya kayak seperti di satu maliganya Tuhan gitu. Sementara soalnya denger saya nyanyi akan satu hari saya ini ditugasi untuk setiap kali udah momen-momen yang berat, yang penting itu Leo kamu yang pegang, kamu yang nyanyi. Hari itu selama KKR, Mahanaim, Bahtera, saya ini kan selalu jadi satu-satunya yang diandalkan ya. Satu-satunya yang diandalkan. Itu membuat saya jadi orang yang gak tahu diri sejujurnya. Dan begitu ada saudara-saudara lain yang naik, di hati saya yang terjadi apa? Saya insecure di dalam. Wah, hari itu setiap kali mereka nyanyi, mereka dipakai Tuhan, mereka dipuji ibu. Mereka dipuji, muka saya, bagus Kak, bagus Lis. Di dalam, aku mulai tersisih. Saudara yang ketawa tolong cek hatimu masing-masing. Kayak gak pernah aja. Sesi sore jam kritis nih. Serius. Hari itu Matthew nyanyi, hadirat Tuhan turun, Rolis nyanyi, Calvin nyanyi, hadirat Tuhan sudah sangat kuat. Dan begitu mic-nya dikasih ke saya, hati saya yang marah dan iri dan ingin membuktikan itu. Tahu-tahu hadirat Tuhan hilang. Orang lagi nyembah berlut lagi apa. Hamba-hamba Tuhan yang duduk di depan tahu-tahu mereka dari nyanyi tangannya lama-lama turunin. Lama-lama duduk. Dan hari itu saya sadar. Sorga tertutup. Penari masih nari semua yang ngerti bahasa roh. Ada roh apa nih? Ada roh apa? Ternyata gara-gara ini. Saudara yang terjadi, hari itu saya turun dari mimbar, mic yang saya pegang, saya kasihin ke ibu. Mam, maafkan saya. Saya marah, saya najis, saya ngerusak semuanya. Saya tahu Tuhan gak ada dan itu menyakitkan buat hidup saya. Serius sangat menyakitkan. Dan saya lihat teman-teman saya ngomong Tuhan maafkan saya yang iri ini. Aku menyadari aku lebih mirip Saul daripada Daud. Dan hari itu waktu mic-nya saya berikan ke ibu, saudara yang terjadi, hari itu mic-nya dikembalikan lagi diaren ke saya. Kamu naik, kamu tanggung jawab, saya gak peduli caranya, Tuhan harus balik. Buat banyak orang mungkin itu cuma sekedar kesempatan. Tapi buat saya, botol saya yang kosong ini, hidup saya yang kosong ini sedang dimasukkan iman sebanyak mungkin. Belajar rendah hati, naiklah ke sana, kejar Tuhan, jeritlah, lakukan apapun yang penting Tuhan balik. Tuhan itu sayang dengan saudara. Tuhan gak pengen saudara dan saya jadi miskin dan kerdil. Tuhan sangat ingin saudara dan saya numbuh jadi sangat besar mewarisi semuanya. Ada momen di mana iman itu akan dialirkan dari atasmu. Bukan cuma family line secara jasmani. Tapi oleh pemimpinmu, oleh orang-orang yang ada di atasmu. Tuhan Yesus memberkati.